Halo Sobat Film, menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Mengembangkan pendidikan artinya kita juga mengembangkan pengetahuan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berkaitan tentang siswa, namun orang tua dan masyarakat sekitar. Pada video kali ini, saya akan berikan review singkat dan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di film India Rajachasi. Jadi, tonton sampai selesai ya. Film ini diproduksi di Kollywood, saingan Bollywood yang berbasis di daerah negara bagian Tamil Nadu. Arti kata Rajachasi adalah female demon, yang biasa diartikan iblis perempuan. Di mana film ini menggambarkan kekuatan seorang kepala sekolah perempuan yang mampu mengadakan perubahan pada suatu sekolah menjadi lebih baik dan dia menjadi musuh semua orang termasuk para gurunya sendiri. Film ini bercerita tentang sekolah, guru, dan sistem pendidikan. Dan tentu saja, karena ini film India, di dalamnya juga terdapat nyanyian dan tarian. Film ini sebagian besar mengambil gambar di sekolah di daerah Erputtur, India. Film pendidikan ini tidak hanya menggambarkan sistem pendidikan sekolah negeri di desa yang bisa menjadi kritik sosial sistem pendidikan negeri di India, dan bisa menjadi masukan yang sangat baik untuk pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya, apa sisi positif dari film yang berkisah tentang sistem pendidikan sekolah di negeri India ini? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan selalu bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Rajachasi pertama kali dirilis di India pada tanggal 5 Juli 2019. Hingga video ini diposting, film ini memiliki rating IMDb sebesar 7,4 dari 1.400 responden. Disutradarai oleh S.Y. Gautam Raj. Ide cerita ditulis oleh Bharati Tambi, dibintangi oleh Jyotika sebagai Geta Rani, Haresh Peradi sebagai Rama Lingam, Purnima Jayaram sebagai Sushela, Satyan sebagai PT Master, Aruldos sebagai politician. Film ini memiliki durasi sebanyak 2 jam 14 menit, bergenre drama pendidikan. Pada awal film, terlihat sebuah gambaran sekolah negeri yang sangat tidak terurus dengan para guru yang juga tidak bertindak layaknya seorang pendidik yang baik. Datangnya kepala sekolah yang baru pada sekolah tersebut membawa perubahan pada aspek mulai dari jam mengajar yang wajib bagi wakil kepala sekolah, waktu masuk sekolah, pengaturan ruang kepala sekolah, dan tidak boleh ada pedagang rokok di dekat sekolah. Kepala sekolah yang baru yang membawa perubahan tersebut adalah seorang perempuan yang diperankan oleh Jyotika bernama Geta Rani. Ternyata ia adalah seorang militer yang kemudian mengabdikan dirinya pada pendidikan. Kepala sekolah juga mendapatkan banyak tantangan, terutama dari pemilik sekolah yang menjadi lawannya. Namun berkat pengetahuan dan keberaniannya, Geta Rani mampu mengubah citra sekolah yang ia datangi menjadi sekolah yang mampu bersaing dalam segala hal, termasuk dalam bidang olahraga dan seni. Pertama-tama, Geta Rani memperbaiki siswanya, sampai mendatangkan kembali siswa yang di drop out. Menurutnya, ketika pendidikan hilang dari seseorang, maka itulah awal dari kiamat. Kebijakan ini ternyata mendapatkan masalah untuknya. Konglomerat sekolah swasta yang tak suka dengan cara ini, mencarikan jalan sehingga Geta Rani dipenjara karena mengikutkan siswa yang sudah drop out untuk ikut ujian. Desakan orang tua, siswa, dan guru tak berhenti, hingga pengadilan memenangkan kebijakan Geta Rani. Geta Rani mengajak orang tua untuk berkontribusi dalam pendidikan karena anggaran pemerintah yang sangat kurang. Selain itu, dukungan orang tua akan mampu mempercepat perkembangan anak. Geta Rani terakhir menyelesaikan persoalan kompetensi guru, hingga akhirnya guru-guru ikut belajar semalaman sebelum belajar mengajar dimulai besoknya. Alhasil, manajemen perbaikan siswa, orang tua, dan guru membuat sekolah ini mendapatkan juara pada pertandingan junior di wilayah tersebut. Menurut Geta Rani, ia bukanlah yang berhasil, tapi karena kemauan dari siswa, orang tua, dan guru untuk berubah dan untuk maju. Dirinya hanya mendorong ketiga komponen tersebut untuk maju. Selama hampir 2 jam film ini dimulai, Geta Rani sangat pelit senyum.
ia sangat serius, apalagi ia memang berasal dari alumnus militer dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Dari film ini memperlihatkan gambaran sekolah masa kini di belahan dunia manapun. Setiap sekolah bisa berubah jika memang pemimpinnya kuat, cerdas, pekerja keras, dan berani. Kedarani adalah pemimpin kuat fisik dan mental. Ia adalah militer berpangkat Letnan Kolonel dan militer mengajar untuk kuat fisik dan mental. Selain itu, ia juga cerdas dalam komunikasi publik, hingga semua orang ikut dengan idenya, menjadikan orang yang melawannya menjadi kawan. Bahkan polisi menjadi salah satu timnya. Tugas polisi adalah mencari orang tua yang tak membiarkan anaknya sekolah. Polisi mengancam hukuman karena melanggar undang-undang wajib belajar sekolah. Dari beberapa sesi, ia pun sangat rajin membaca. Bahkan dalam penjara, ia masih sempat membaca buku peninggalan ayahnya. Ayahnya meninggal dunia dengan buku di pelukannya. Ketarani adalah seorang pekerja keras karena tetap memikirkan strategi dalam memimpin sekolah ketika malam tiba. Beberapa kali ayahnya menegur, tapi tetap saja dia memikirkan tentang sekolah. Bahkan saat hari libur, dia tetap ke sekolah untuk memantau kelas minggu. Ketarani adalah seorang pemberani karena melawan kekuasaan dengan mengandalkan idealismenya. Bahkan ada sesi dalam film yang mengusir penjual toko kelontong karena menjual rokok, mengacuhkan politisi berpengaruh serta mengusir konglomerat. Terakhir, ia berani menggebuk para preman yang ingin menjadikan anak-anak sebagai pekerja kasar. Lalu, apa saja 5 pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini? Pertama, memperbaiki internal sekolah. Hal yang dilakukan kepala sekolah untuk memperbaiki sistem sekolah yaitu perbaikan internal sekolah. Mulai dari perbaikan staf administrasi, skill dan keahlian guru, mengubah cara mengajar para guru, membuat peraturan yang baru di sekolah, dan memperbaiki fasilitas sekolah. Internal sekolah yang baik akan memberikan sistem yang baik untuk siswa. Siswa yang belajar dengan baik dan mengembangkan ilmunya perlu dukungan dari internal sekolah yang baik. Internal sekolah seperti pabrik yang mengolah barang menjadi produk yang berkualitas. Kedua, pelayanan siswa yang prima. Setelah sistem internal diperbaiki, barulah kepala sekolah menekankan kepada seluruh sumber daya yang ada di lingkungan sekolah untuk melayani siswa dengan baik dan prima. Pola pikir guru untuk mengajar, mendidik, membina, dan mengarahkan siswa untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya di sekolah. Pelayanan siswa yang prima menjadikan langkah kedua untuk memperbaiki sistem pendidikan sekolah. Termasuk warung-warung di sekitar sekolah yang berjualan rokok juga ditutup. Semua kembali kepada kebijakan sekolah yang bertujuan melayani siswa dengan prima. Ketiga, pergunakan sumber daya. Setiap tahun, anggaran daerah selalu meningkat. Ketarani sebagai kepala sekolah berusaha mengakses anggaran tersebut untuk bisa memperbaiki fasilitas dan lingkungan sekolah. Kita memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan baik dan mengawasi penyaluran anggaran tersebut agar tepat sasaran. Seorang kepala sekolah yang baik dan amanah akan mempergunakan dana anggaran yang ada untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Dengan fasilitas sekolah yang baik akan mendukung kegiatan belajar mengajar baik untuk guru dan untuk siswa. Keempat, hambatan dan cobaan. Ketika Ketarani datang menjadi seorang kepala sekolah yang baru dengan segala kebijakan dan peraturan baru, akan bersinggungan dengan orang-orang yang merasakan lingkungan lama itu nyaman. Guru yang terbiasa santai akan terganggu dengan kebijakan baru. Siswa yang biasa seenaknya dipaksa patuh dengan peraturan baru, termasuk pedagang di luar sekolah yang menjual rokok. Mereka yang terganggu dari kenyamanan akan berusaha dengan berbagai macam cara menghambat kemajuan dan kinerja Ketarani selama menjadi kepala sekolah. Tidak hanya itu saja, persaingan dari luar sekolah juga akan menjadi ancaman yang nyata ketika melihat sekolah negeri juga ikut berkembang. Hambatan dan cobaan untuk orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen yang baik akan selalu datang. Mengajak orang untuk maju terkadang memerlukan banyak pengorbanan. Kelima, pendidikan untuk kemajuan. Salah satu motif mengapa Ketarani meninggalkan karir militernya yang sudah tinggi menjadi seorang kepala sekolah di desa adalah karena keinginan mantan kekasihnya yang sudah meninggal untuk bisa menjadi guru dan memajukan desanya. Dia yakin dengan pendidikan yang baik, siswa akan berprestasi. Ketika siswa bisa berprestasi, akan membawa perubahan positif di keluarga. Dengan keluarga yang baik, akan mengembangkan kemajuan masyarakat menjadi lebih baik.
Pendidikan akan memberikan banyak pengetahuan baru untuk siswa dan mengembangkan sumber daya masyarakat. Inilah pentingnya sebuah pendidikan agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya saing serta produktif. Ya, itulah 5 nilai positif yang bisa kita ambil pelajarannya dari film Ratchasi. Tim nilai cerita memberikan bintang 5 untuk film ini karena banyak memberikan pesan positif tentang kehidupan sekolah dengan berbagai macam persoalannya. Film ini bisa menjadi rekomendasi untuk para guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah di Indonesia. Bagi sobat film yang punya pengalaman dan punya pandangan lain tentang film ini, silakan isi kolom komentar ya. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini dan kasih jempol ke bawah jika sobat film tidak suka. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film, dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.